Langsung aja kita bahas sebuah kisah apik yang udah berjalan selama 8 dekade. Ini bukan sekedar sejarah perusahaan yang kaku dan ngebosenin ya. Ini tuh murni sebuah saga tentang gimana caranya bertahan hidup, beradaptasi, dan menang. Kisah jatuh bangun dua generasi dari salah satu raksasa bisnis terbesar di Nusantara, Salim Group. Coba bayangin deh, gimana caranya semangkuk mie instan yang mungkin baru aja kalian makan pas begadang semalam, bisa ngebangun kerajaan bisnis senilai 207 triliun rupiah. Gimana bisa komoditas harian yang paling simpel di dapur kita malah nyiptain kekayaan supermasif yang belum pernah ada sebelumnya? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya. Bagian pertama, asal sang perantau, dari kemiskinan ke peluang. Tokoh utama kita di sini adalah Liam Xiao Liong, atau yang pastinya lebih kita kenal sebagai Sudono Salim. Lahir di tahun 1916 di Fujian, Tiongkok. Awalnya dia cuma anak miskin yang terpaksa putus sekolah di umur 15 tahun buat jualan mie demi bisa makan. Terus di tahun 1939, pas umurnya baru 23 tahun, dia nekat merantau dan tiba di pelabuhan Surabaya. Kalian tahu nggak, dia tuh sempat luntang-lantung jadi gelandangan loh selama 4 hari sebelum akhirnya dijemput kakaknya buat kerja jadi buruh pabrik tahu di Kudus. Nah, titik lompatan strategisnya itu kejadian di era 40-an. Dia mulai nyuplai cengkih buat pabrik kretek dan juga ngurusin kebutuhan logistik militer. Dari sinilah dia pelan-pelan ngebangun koneksi, termasuk sama seorang komandan muda yang kelak bakal jadi orang nomor 1 di Indonesia. Yap, Soeharto. Relasi ini terbukti jadi fondasi jaringan yang krusial banget buat bisnisnya ke depan. Lanjut ke bagian 2, membangun fondasi sang raksasa, era 70-an dan 80-an. Yang bikin manuver Sudono ini brilian adalah dia nggak jalan sendirian. Dia ngebentuk aliansi bisnis legendaris yang sering dijuluki The Gang of Four. Bareng Johar Sutanto, Sudwikat Mono, dan Ibrahim Rizjat, mereka ngebangun Bogasari Flour Mills. Dan gila sih, Bogasari ini dengan cepat langsung nguasain lebih dari 2/3 pasar tepung terigu nasional. Nggak berhenti di urusan pangan aja, aliansi ini juga langsung menancapkan kukunya di sektor keuangan dengan mendirikan Bank Sentral Asia alias BCA. Bener-bener fondasi ekonomi yang super kokoh udah diletakkan di titik ini. Terus, gimana ceritanya sama mie instan yang tadi kita singgung di awal? Mari kita bedah taktik di balik perang mie instan ini. Fakta menarik nih buat yang belum tahu, Indomie itu sebenarnya diciptain di tahun 1972 sama pengusaha bernama Jaja di Jaja, bukan sama Salim Group. Salim yang waktu itu udah nguasain bahan baku terigu lewat Bogasari, baru turun gunung ke arena ini tahun 77 dengan ngeluncurin Sarimi. Dengan kekuatan jaringan distribusi mereka yang masif banget, Sarimi langsung ngacak-ngacak pasar. Ujung-ujungnya, di awal 80-an Salim bermanuver dan langsung ngakuisisi pesaing utamanya, Indomie dan Supermie. Jenius kan? Mereka berhasil nyatuin hampir seluruh pangsa pasar mie instan di bawah satu payung raksasa. Puncaknya tuh kejadian di tahun 1983, pas peluncuran Indomie mie goreng. Varian yang terinspirasi dari masakan lokal kita ini bawa dampak kultural yang luar biasa gede. Sampai-sampai kata Indomie berubah dari sekedar merek dagang jadi nama generik buat nyebutin semua mie instan di Indonesia. Ini sih pencapaian tertinggi dari sebuah branding ya. Salim Group benar-benar sukses ngaitin kesuksesan konglomerasi mereka dengan produk harian yang paling dicintai rakyat. Masuk ke bagian 3. Lahirnya sang penerus, era Anthony Salim. Poin krusial di sini adalah kita harus ngelihat sosok Anthony ini sebagai manusia biasa yang juga pernah gagal, bukan cuma pangeran mahkota yang terima beres. Lahir tahun 1949 di Kudus, dia ini sempat hampir meninggal gara-gara kecelakaan angkot waktu masih bayi. Dari momen kritis itulah, orang tuanya ngasih nama Tionghoa baru yang maknanya menemui hidup yang baru. Nah, pas dia mulai nyebur bantuin bisnis ayahnya di era 70-an, dia ternyata sempat bikin blunder fatal. Dia ngimpor semen dari Korea Utara yang ternyata dikirim pakai kapal seadanya dan kualitasnya hancur banget. Tapi, justru dari kegagalan logistik itulah, dia belajar banyak hal, mempersenjatai dirinya sebelum resmi jadi CEO yang ngerombak total grup ini di tahun 90-an. Salah satu bukti paling nyata dari visi brilian Anthony ini kelihatan dari proyek retailnya. Bayangin, di tahun 1988, proyek ini tuh murni cuma sebuah kantin karyawan seluas 200 meter persegi di Ancol. Nggak lebih. Tapi per 2024, ide kecil itu meledak jadi lebih dari 22.000 gerai Indomaret yang merajai pelosok Indonesia. Mengubah kantin internal jadi fenomena retail nasional, itu insting bisnis tingkat tinggi yang benar-benar nggak main-main. Bagian 4. Badai dan Kebangkitan. Klimaks 1998. Waktu krisis finansial Asia ngehantam Indonesia di tahun 98,
Dampaknya ke Salim Group tuh hancur-hancuran banget. Di tengah kerusuhan, rumah Sudono Salim dibakar, sampai dia terpaksa harus kabur menyingkir ke Singapura. Di sektor perbankan, BCA kena ke bank crush, atau penarikan dana massal yang gila-gilaan agresifnya, sampai pemerintah akhirnya harus turun tangan ngambil alih bank tersebut. Di tengah himpitan krisis moneter itu, Anthony dipaksa ngelepas aset-aset mahkota kesayangan mereka, termasuk Indosemen dan Indomobil. Beban kehancuran itu paling kerasa kalau kita lihat satu angka ini, 55 triliun rupiah dalam bentuk hutang. Ini adalah angka yang secara logika bisa langsung menenggelamkan konglomerasi segede apapun. Ini benar-benar titik nadir terbawah mereka. Rasa putus asa nyelimuti perusahaan, dan nasib Salim Group saat itu murni ada di ujung tanduk. Lantas pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa lolos dari lubang jarum ini? Strategi bertahannya Anthony ini nyiksa banget sih, tapi super jitu. Dia mutusin buat pegangan erat-erat sama 2 aset utama aja. Indofood dengan mie instannya, dan Bogasari dengan tepung terigunya. Filosofinya tuh simpel banget sebenarnya. Separah apapun krisis ekonomi yang terjadi, orang tetap butuh makan murah kan? Dan kemo, keajaiban beneran terjadi. Arus kas dari komoditas sederhana ini berputar kenceng banget. Sampai akhirnya mereka sukses ngelunasi semua utang puluhan triliun itu di tahun 2004. Bagian 5. Gurita bisnis modern, 2004 hingga kini. Hal pertama yang mereka lakuin pasca krisis adalah ngebawa produk jagoan mereka terbang sejauh mungkin. Indomie akhirnya berekspansi ke lebih dari 80 negara. Dari dapur Hell's Kitchen di New York City sampai mendominasi abis-abisan pasar Nigeria di Afrika. Penetrasi global ini ngebantu pendapatan produsen Indomie meroket tajam sampai nyentuh 74,85 triliun rupiah di tahun 2025. Dan mereka jelas bukan sekedar raja makanan lagi sekarang. Coba perhatiin ragam sektor bisnis mereka hari ini. Pangan, jelas, ada Indofood. Retail, ada Indomaret. Tapi sekarang, mereka juga megang tambang batu bara, pembangkit listrik, sampai menguasai proyek jalan tol senilai 21 triliun rupiah. Belum cukup, mereka juga ngamanin infrastruktur masa depan, lewat jaringan fiber optik dan pusat-pusat data berskala besar. Diversifikasi ini benar-benar ngebentuk ekosistem raksasa yang seolah nggak ada matinya. Tentu aja, dominasi gila-gilaan tadi bermuara pada angka finansial yang fantastis. Di tahun 2025, pendapatan Indofood diproyeksikan naik 7% ke angka 123,49 triliun rupiah. Yang lebih impresif lagi, laba bersihnya melonjak tajam sampai 24%. Ini ngebuktiin kalau perombakan total mereka pasca 98 itu bukan sekedar pemulihan biasa, melainkan transformasi murni menuju mesin profitabilitas yang luar biasa efisien. Dampak dari semua pencapaian epik itu akhirnya mengerucut ke satu angka valuasi ini. 16 miliar dolar Amerika Serikat. Itulah estimasi total kekayaan bersih Anthony Salim di tahun 2025. Angka ini secara sah menempatkannya di posisi keempat orang terkaya di Indonesia, sekaligus ngebuktiin kalau sang pewaris udah benar-benar sukses merebut kembali tahta kejayaan ayahnya. Bagian 6. Epilog, warisan 2 generasi, fondasi terigu. Tidak ada kerajaan yang dibangun tanpa luka. Tapi dari luka-luka itu, kami belajar bahwa mie dan terigu adalah fondasi yang paling sederhana dan paling kokoh untuk bangkit kembali. Kutipan ini ngena banget ya, gimana bahan pokok yang kita konsumsi sehari-hari ternyata bisa nahan runtuhnya sebuah kekaisaran bisnis dan ngebawa mereka ngelewatin saga 80 tahun lamanya. Apa yang bisa kita bawa pulang dari cerita ini? Kadang inovasi itu nggak melulu soal bikin teknologi yang canggih-canggih. Kadang menguasai kebutuhan paling dasar umat manusia itu adalah strategi bisnis paling mutakhir yang pernah ada. Coba deh perhatiin sekitar kalian. Produk sederhana apa di keseharian kalian yang mungkin diam-diam membendam kekuatan raksasa kayak gini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.